Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helvan Firin Prasasena dari offering A di 4 Teknologi Rekayasa Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang identifikasi dan analisis kerusakan alat berat, pendekatan diagnosis, dan solusi teknis. Untuk pendahuluan, alat berat memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor pembangunan, terutama di bidang konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Penggunaan alat berat seperti eskavator, bulldozer, crane, dan loader memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia dalam jumlah besar dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Selain mempercepat proses kerja, alat berat juga mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelelahan tenaga manusia. Oleh karena itu, keberadaan alat berat menjadi elemen vital dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tinjauan pustaka. Alat berat digunakan untuk menarik, mendorong, menggali, dan mengangkut material dalam proyek yang besar. Pemanfaatannya meningkatkan efisiensi keselamatan kerja. Terdapat dua jenis utama alat berat, yakni roda rantai atau crawler, cocok untuk medan berat, memiliki daya cengkram tinggi, contoh seperti bulldozer dan eskavator. Yang kedua adalah roda ban, wheel type, lebih cepat di medan rata namun daya tarik lebih rendah seperti dump truck dan wheel loader. Metodologi, langkah-langkah diagnosa alat berat yang umum dilaksanakan di industri. Yang pertama, inspeksi visual unit, mengidentifikasi kerusakan yang terlihat. Yang kedua, membaca DTC, data trouble control, membaca kode trouble untuk masalah awal seperti sensor. Ketiga, program analisa pelumas (PAP), mendeteksi kontaminasi pelumas mesin. Keempat, sistem pakar, menerapkan langkah diagnosa logika seperti jika begini, maka begitu. Yang kelima, validasi dan konfirmasi, memastikan komponen yang bermasalah dengan bantuan alat. Yang keenam, penentuan tindakan, seperti tindakan apa yang harus dilakukan setelah dilakukan diagnosa, apakah perbaikan atau perawatan. Analisis kasus, di sini terdapat studi kasus, yakni sebuah eskavator merek X mengalami masalah saat beroperasi. Mesin tidak mau menyala meskipun semua indikator menunjukkan bahwa bahan bakar cukup dan sistem kelistrikan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat suara aneh yang muncul dari area mesin saat dinyalakan. Identifikasi penyebab kerusakan. Yang pertama, engine tidak nyala dan tidak berputar. Penyebab umum mengapa engine tidak berputar. Pertama, bagian internal mesin aus. Yang kedua, kegagalan dalam sistem pompa bahan bakar. Ketiga, tekanan bahan bakar rendah meski cukup bahan bakar. Yang keempat, kerusakan pada injektor. Lalu gejala yang kedua tadi disebutkan suara yang tidak normal atau abnormal noise. Penyebab umum mengapa suara tidak normal. Yang pertama, ketidaknormalan karena part yang rusak seperti piston, starter motor atau gigi pinion bermasalah saat melakukan start. Atau yang ketiga, flywheel atau ring gear rusak. Langkah perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan sistem bahan bakar, full pump dan tekanan bahan bakar. Dengan menggunakan full pressure tester untuk mengukur tekanan bahan bakar, membersihkan atau mengganti filter bahan bakar, memeriksa dan kalau perlu mengganti pompa bahan bakar. Lalu yang kedua, perbaikan sistem injeksi atau injektor. Dengan memeriksa injektor menggunakan multimeter dan lakukan spray test. Gunakan pula nozzle tester untuk mengukur seberapa baik pengkabutan dan tekanan dari injektor. Lalu bersihkan atau ganti injektor jika sudah tidak berfungsi dengan baik.
Lalu langkah yang ketiga, melakukan perbaikan sistem starter dan internal engine. Dengan menggunakan stetoskop, maka mekanik dapat menentukan lokasi suara, seperti jika suara berasal dari starter, kemungkinan periksa dan ganti gigi pinion starter, solenoid, atau flywheel. Jika berasal dari mesin, maka buka penutup silinder, periksa rocker arm, katup, dan camshaft. Lakukan penyetelan ulang celah katup atau ganti komponen yang rusak. Langkah pengujian. Terdapat 4 langkah pengujian setelah melakukan perbaikan. Yang pertama adalah pengujian dengan scanner DTC. Dengan menggunakan diagnostic scanner untuk memastikan tidak ada kode kesalahan atau DTC. Dan setelah itu melakukan pengujian sistem elektronik. Langkah yang kedua dengan melakukan uji startup engine. Uji startup seperti nyalakan engine dan amati suara pada respon awal. Apakah ada suara yang mengganggu atau noise yang berlebihan. Lalu pastikan mesin menyala tanpa suara yang aneh seperti tadi. Perhatikan asap knalpot. Idealnya asap knalpot bersih atau hitam tipis jika mesin dalam keadaan normal. Lalu yang ketiga, pengujian tekanan dan sensor. Lakukan pemantauan tekanan bahan bakar secara real time. Cocokkan dengan data spesifikasi pabrikan pada unit. Lalu yang keempat, lakukan tes jalan atau test drive. Operasikan unit eskavator dalam kondisi ringan sampai berat. Periksa amati semua fungsi apakah berjalan dengan normal dan tidak ada getaran atau kehilangan tenaga. Lalu kesimpulan, diagnosis dilakukan melalui inspeksi visual, pembacaan DTC, analisis oli, dan sistem bakar forward chaining. Kasus menunjukkan mesin tidak menyala dengan kondisi aneh saat di starter. Meski sistem bahan bakar dan kelistrikan normal, dugaan kerusakan ada pada injektor, pompa, sensor ECU, starter, atau piston. Perbaikan meliputi pergantian komponen rusak, pengujian elektronik, uji startup, tekanan bahan bakar, dan uji jalan. Rekomendasi pencegahan kerusakan unit di masa yang akan datang yakni dengan melakukan perawatan berkala seperti preventive maintenance dan corrective maintenance. Kedua, ganti filter, lakukan penggantian filter oli dan bahan bakar secara teratur. Lalu melakukan cek pelumas seperti PAP, analisis oli untuk mendeteksi dini keausan atau kontaminasi pada oli, seperti kontaminasi gram atau hal lain. Lalu setelah melakukan hal tersebut, selalu catat kerusakan, dokumentasikan riwayat perbaikan untuk evaluasi. Terima kasih. Lalu jika terdapat pertanyaan yang mungkin dapat teman-teman tanyakan, tulis saja pada kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.